Shalom, shalom, apa kabar sahabat Tuhan dimanapun Anda berada. Sekali lagi, saya menjemput setiap kita. Mari join bersama dalam Mutiara Malam hari ini. Dan biar kita semakin dikuatkan, kita semakin dibangun di dalam Dia. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam ini. Sekali lagi kami mau menjadi bejana yang siap diisi akan kebenaran firman-Mu, yang akan memberikan kekuatan buat kami, meneguhkan, mendidik dan menghibur kami, untuk kami menjadi umat percaya yang berkemenangan. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberkati firman hari ini, dan biar setiap yang mendengarkan akan menerima rema yang dari Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Sekali lagi saudara yang terkasih, sebuah sukacita jikalau saya pribadi boleh kembali membagikan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Tajuk apa yang kita akan pelajari atau topik yang kita akan malam ini pelajari yaitu respon yang benar awal kemenangan. Sekali lagi, respon benar adalah awal kemenangan. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami ada banyak sisi-sisi di mana Tuhan membawa kita up and down ya, yaitu sisi di mana kita dibawa Tuhan naik, sisi di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami ada banyak goncangan, banyak masalah dalam hidup kita, banyak tantangan, banyak badai menerpa. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa meresponi dengan benar. Wow, pada malam ini saya akan membawa kita belajar dari kehidupan banyak pribadi. Secara khusus memang di Alkitab mencatat ada banyak pribadi yang Tuhan izinkan atau dibawa Tuhan melewati banyak goncangan. Baik Yusuf, baik Daniel, baik Daud dan kawan-kawannya, dan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Nah saudara, ini sebuah tanda, ini merupakan sebuah gambaran yang jelas bahwa semua orang percaya, semua anak Tuhan wajib masuk dalam sebuah goncangan ya saudara. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Malam ini secara khusus kita akan belajar dari kisah hidup Daud. Kisah hidup Daud adalah seorang pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan kita mau lihat, kita mau ambil, kita mau pelajari apa rahasia hidup Daud. Bahkan ketika dia melewati sisi-sisi di mana dia juga pernah dibawa Tuhan melewati sebuah goncangan. Saya akan bawa kita belajar atau kita membuka dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 hingga ayat yang 1 hingga 6 ya saudara. Kita akan baca 6 ayat ini. 1 Samuel 30 ayat 1 hingga 6. Alkitab berkata, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wow saudara. Ayat 5 berkata, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saudara perhatikan ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan.
tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, jika Anda dan saya perhatikan, kita lihat konteks apa yang kita tadi baca, itu menunjukkan bahwa kita harus sadar bahwa sebetulnya hari itu Daud belum menjadi raja. Ya, hari itu Daud masih berada bahkan dalam sebuah situasi di mana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Dia dikejar-kejar, tapi Daud adalah pribadi yang bahkan dia punya prinsip hari itu, bahkan menjamah jubahnya, aku tidak mau. Dia tidak mau menjamah jubah si Raja Saul. Dia menganggap Raja Saul adalah raja yang diurapi. Dan Daud adalah pribadi yang sudah dibawa Tuhan melalui banyak lika-liku kehidupan Daud. Baik itu kepahitan, baik itu kegetiran. Tapi Daud adalah pribadi yang puji Tuhan selalu dapat kemenangan. Nah, perlu kita belajar saudara, bahwa ingat satu perkara. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan yang sangat sukar terjadi dalam hidup ini, saya mau beritahu bahwa di tempat yang sukar inilah, di tempat sukar yang bahkan engkau lewati, sebenarnya Tuhan akan menunjukkan mujizat. Katakan amin. Yes, haleluya. Tapi mujizat itu akan terjadi, harus diiringi dengan respon yang benar. Mujizat itu tidak tiba-tiba terjadi demikian, tetapi mujizat itu akan terjadi. Sekali lagi jelas, mujizat terjadi atau yang melakukan di pihak Tuhan, tetapi kita umat Tuhan harus meresponi dengan benar, sehingga mujizat pasti terjadi. Nah, saudara, kita akan melihat, kita pelajari. Jika engkau bisa mencatat, catatlah beberapa prinsip yang saya temukan bagaimana Daud hari itu bahkan mengalami kemenangan. Saudara, kita boleh lihat, sekali lagi saya bawa kita melihat ayat 3 sampai 6. Ayat 3 berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Wow, Alkitab mencatat, kota itu habis terbakar. Saudara bayangkan, jika engkau mengalami sebuah peristiwa di mana engkau pulang rumah, semua rumahmu terbakar habis. Itu sesuatu yang boleh bahkan membuat kita shock, ya. Bahkan boleh membuat kita tertekan. Alkitab berkata, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4 berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wow, saudara, saya tidak tahu bagaimana bentuk tangisannya. Begitu pedih hatinya, begitu luka, begitu kecewa, begitu sangat tertekan. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud, perhatikan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Saudara, Daud mengalami tekanan yang tidak kecil. Daud mengalami goncangan yang bahkan tidak kecil. Seluruh kota ini terbakar habis, saudara. Kalau satu rumahmu masih oke, ya itu pun kalau satu rumah, saudara, kalau saya melihat rumah habis, itu jiwa kita bahkan bisa bergoncang. Tapi Daud, dia bukan satu rumah saja, dia satu kota habis. Saudara bayangkan, sampai mereka menangis, sampai menangis pun sudah kepenatan. Kondisi Daud hari itu sangat terjepit. Kondisi Daud hari itu sangat tertekan. Tapi mari kita lihat respon yang ajaib dalam hidup Daud. Daud meresponi dengan apa? Ayat 6 ini ajaib. Itu kunci pertama. Kunci bagaimana kita meresponi semua masalah dan tekanan dalam hidup ini. Yang pertama, Daud memperkuat
imannya pada Tuhan. Ada amin? Daud membangun imannya, Daud memperkuat imannya. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow. Saudara yang terkasih, kata Tuhan itu menunjuk hari itu kepada Yahweh, yaitu arti Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Di saat kita bahkan tidak menyadari Tuhan Yahweh ada bersama kita. Saat ada masalah, saudara, saya mau berkata, mari bangun di dalammu manusia roh di dalammu. Ketika engkau sedang menghadapi tekanan, mari perkuat imanmu. Ada amin, saudara. Anda tidak perlu membangun bagian luaran, yang luaran nanti dulu. Tapi ketika engkau mengalami tekanan, ketika engkau mengalami depresi, sembuhkan dulu apa yang dari dalam kita. Anda mau itu? Jika kita melihat perjalanan Daud, kita bolehlah pelajari sekali lagi. Kita lihat betapa Daud dibawa Tuhan masuk dalam setiap lembah demi lembah. Daud mengalami sebuah lembah demi lembah yang bukan hanya kecil atau biasa. Tetapi Daud sekalipun melewati lembah, ya, contoh saudara, saat dia sangat muda, dia sudah biasa mengembalakan domba dari ayahnya. Sehingga ketika domba itu mau dimakan binatang buas, Daud datang dan mengalahkannya. Tidak lama kemudian Tuhan bahkan bawa dia bukan kalahkan binatang buas saja, tapi mengalahkan Goliat. Dan saudara tahu bahwa kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada Daud itu sebetulnya adalah pembelajaran demi pembelajaran. Haleluya, saudara. Jadi jika hari ini engkau dibawa Tuhan melewati goncangan, percayalah Tuhan sudah lihat, dulu engkau menang, hari ini pasti engkau menang. Katakan amin. Sekalipun saya mau berkata, ya, dalam hidup ini ada beberapa pengalaman Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Namun seringkali ujian yang Tuhan berikan ke depan, ujian yang Tuhan bawa kita ke hadapan, itu seringkali akan membuat kita bahkan melihat itu ujian yang baru. Kita bahkan dibawa Tuhan dan dibuat Tuhan, bahkan seringkali kita harus belajar berserah. Kita jangan pakai cara yang selama. Ada amin, saudara? Ya. Nah, mari kita belajar memperkokoh iman di saat kita ada dalam goncangan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saat engkau memperkuat imanmu, maka engkau akan dibuat memiliki kepercayaan yang kokoh. Engkau harus bangun kepercayaanmu. Jangan sampai engkau bimbang. Apapun tekanan yang Anda hadapi, apapun masalah yang Anda hadapi, saya mau mendorong setiap saudara, mari saudara, mari tetaplah percaya. Jangan mudah bimbang, jangan mudah ragu. Karena ketika kita mulai ragu, kita mulai bimbang, kita mulai bahkan pertanyakan, adakah Tuhan menolong saya? Adakah Tuhan setia kepada saya? Maka imanmu akan goncang. Haleluya. Namun mari kita belajar bangkit di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow, sudah jelas ayat ini mengingatkan buat kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Mari kuatkan kepercayaanmu dengan membaca firman, merenungkan firman,
bahkan berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Bangkitkan rohmu, saudara. Hari itu, saudara, ketika Daud memperkuat imannya, memperkuat dirinya, ingat saudara, yang ajaib, bahkan 1 Samuel 30 ayat 19 hingga 20 dikatakan tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Haleluya. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudara, itu ajaib sekali. Tanpa Daud sadari, mungkin awal dia begitu down, ketika dia membangun imannya kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan dengan ajaib. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, di balik kejadian yang memedihkan hati Daud dan rakyatnya, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan suatu berkat yang melimpah. Ya, bukankah sama halnya dengan hidup kita? Saat goncangan terjadi, saat adanya masalah terjadi, saya mau berkata saudara, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang besar dalam hidupmu. Katakan haleluya. Mari hadapi dan lewati goncangan dengan ketenangan dan membangun iman. Yang kedua, apakah kunci untuk kita bisa menang dan punya respon yang benar? Bagaimana respon yang benar saat kita masuk goncangan? Yang kedua yaitu miliki ketergantungan dengan Tuhan. Kita anak Tuhan harus punya ketergantungan kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8 berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dari ayat ini kita boleh lihat, Daud tetap bertanya kepada Tuhan sebelum membuat keputusan. Daud itu belajar untuk mendengar yang dari Tuhan. Dia tidak membuat keputusan dengan logika sendiri. Dia tidak membuat keputusan dengan kepandaian sendiri. Sekalipun Daud pernah mengalami kemenangan demi kemenangan di masa lalu. Ya, ayat 9 dia berkata, atau Alkitab berkata, lalu pergilah Daud. Ya, setelah dia mendengar jawaban Tuhan, Daud melakukan apa yang Tuhan katakan. Ayat 9 berkata, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama dengan dia. Jadi Tuhan berkata, pergilah Daud. Ketika Daud sudah dapat jawaban doa, Daud melakukannya. Daud taat. Dikatakan karena Tuhan memerintahkan Daud, meskipun akalnya belum dapat mengerti, ia hanya melakukan saja. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk. Ada amin saudara? Ya, Tuhan selalu memberi hari depan yang cerah. Tuhan selalu memberi hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. 1 Petrus 4 ayat 7 mengingatkan buat kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ada amin saudara? Ketenangan akan membuat kita bisa berdoa dan mendengar suara Tuhan. Ketenangan membawa kita dekat dengan Tuhan. Pemazmur juga berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada amin?
daripada nyala keselamatanku. Daud sangat yakin bahwa hanya dekat Allah saja dia mendapat ketenangan. Amin saudara. Kita masuk kunci yang ketiga. Bagaimana kita boleh merespon dengan benar dalam sebuah masalah agar kita dapat kemenangan? Yang ketiga, kita harus bertobat dan tinggal diam. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, saudara perhatikan. Di tengah banyak masalah dan goncangan, Alkitab sudah memberikan kita nasihat. Tuhan mau kita apa? Tetap bertobat, tetap bertobat, tetap tinggal diam. Tinggal diam dan tenang. Saudara, ketika kita tinggal diam, ketika kita tenang, maka kita akan dimampukan untuk melewati ada banyak masalah. Ada amin saudara? Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ketika Tuhan izinkan masalah, pakai sebagai masa evaluasi. Mari bertobat. Ada amin. Mari tinggal tenang. Mari tenang. Tenangkan diri kita dan tinggal diam di dalam Tuhan. Yang keempat, ketika kita boleh dapat kemenangan, kita harus punya respon yang benar. Bagaimana kita boleh punya respon yang benar? Sikap Daud, ya, dan sisi lain kita mau belajar. Alkitab mengingatkan buat kita tetap bersyukur. Katakan sama-sama, dimanapun kau berada, tetap bersyukur. Ada amin. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup ini harus kita hadapi dengan rasa syukur. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah Kristus Yesus. Amin saudara. Tuhan tidak mau kita hanya bersyukur saat hidup atau kondisi itu baik-baik saja, tapi Tuhan mau kita bersyukur bahkan sekalipun kondisi yang kita hadapi tidak menyenangkan, ya. Ingat saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan di saat engkau dicobai, Tuhan berikan jalan keluar. Jadi bersyukurlah. Amin. Kenapa kita juga harus bersyukur? Di sisi lain ada satu ayat yang sangat-sangat saya rindu kita akan menyadarinya. Dalam khususnya Keluaran, ya, 23 ayat 20 berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, saudara, di sini jelas berkata, bahkan hari itu bangsa Israel dikatakan Tuhan sudah mengutus malaikat berjalan di depan. Jadi kita juga harus belajar. Mari kita sama-sama bangun manusia roh kita. Percayalah, saat engkau dibawa di dalam badai, saat engkau diizinkan Tuhan melewati goncangan, Tuhan menyertai. Katakan amin. Tuhan menyertai. Alasan kenapa kita harus bersyukur, karena Tuhan menyertai kita. Ada amin saudara. Dikatakan bahwa aku sudah mengutus seseorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudara, jangan lupa Tuhan sediakan malaikat di sekeliling kita. Engkau tidak sendiri. Penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Jadi engkau harus ingat, semua ujian, semua cobaan dalam hidup ini, itu Tuhan hanya mau kita lakukan apa? Ini saudara, ini yang saya rindu kita belajar. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati.
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, tahukah kenapa Tuhan mengizinkan kita melewati masalah? Kenapa Tuhan mengizinkan engkau melewati semua pergumulan? Tuhan mau Anda dan saya berubah. Katakan berubah. Amin. Kita harus berubah. Manusia batiniah kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Dan saya mau berkata, respon terakhir atau kunci terakhir, bagaimana kita bisa meresponi dengan benar semua masalah ini. Yang kelima, yang terakhir, kita harus punya new way dan new mindset. Saudara, dari ayat yang tadi saya baca, Tuhan mau kita berubah. Saya mau mendorong semua umat berubah. Amin. Saudara, katakan berubah. Tuhan rindu umat Tuhan itu masuk dalam perubahan. Sesuatu yang lama harus dimatikan, harus dibuang agar yang baru itu muncul. Seringkali kita anak Tuhan, kita tidak mau berubah, betul? Dalam pemahaman, dalam sikap, dalam karakter, dalam mental, pengertian kita mau yang semua aman, tak perlu berubah. Kita seringkali merasa sudah cukup baik, sudah cukup manis, sudah cukup pandai, sudah cukup tahu, sudah cukup indah, semua sudah cukup. Tanpa kita sadari, ternyata apa? Kita belum tentu benar. Roma 12 ayat yang kedua, ini adalah pusat kita anak Tuhan selama di bumi. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan berubah, yes, oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, kata berubah itu kunci anak Tuhan, kunci kita saat di bumi. Itulah kenapa Tuhan izinkan ada banyak masalah, ada banyak ujian, supaya kita berubah. Katakan amin. Yes. Anak Tuhan yang tidak pernah berubah akan menjadi satu masa anak Tuhan itu akan masuk dalam sebuah kematian rohani. Kalau kita merasa bahwa kita sudah cukup, tidak perlu berubah, kita akan menjadi stuck. Lama-lama kita tidak sadari roh kita akan mati. Saudara, ada satu bahagian saya rindu kita akan semakin perhatikan dengan detail. Dalam NIV dia menulis, khususnya Roma 12 ayat 2, dia berkata, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Nah, satu hal saya mau kita perhatikan, ada dua kata yang sangat kita perlu perhatikan. Dari kata conform dengan transform, ya, conform dengan transform. Dikatakan conform, saya mau mengingatkan, kata conform itu sebetulnya adalah sebuah perkataan dari dunia luar, dari kondisi yang ada di luaran kita. Tuhan mau kita transform, Tuhan mau kita ubah. Dan transform itu sebetulnya harus dari dalam kita. Oleh karena itu anak Tuhan, kita harus berubah dari dalam. Ada amin saudara? Karena umat Tuhan tanpa ada perubahan dari dalam, maka berapa tahun kita ikut Tuhan, kita tidak akan bisa sampai selesaikan pertandingan kita dengan baik. Saudara, bagaimana kita bisa membangun yang dari dalam? Kita harus awali dulu dengan apa? Membuang yang tidak baik dari dalam. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta,
Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buang. Amin saudara. Buang apa lagi? Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini. Semua marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, tujuan Tuhan kita dibawa dalam masalah, dalam goncangan kehidupan ini. Tuhan mau kita berubah. Katakan amin. Yes. Semua perkatakan dimanapun kau berada, aku mau transform, aku mau berubah. Amin. Haleluya. Karena Alkitab berkata bahwa karena Tuhan mau, apa saudara? Ayat 10, Kolose 3 ayat 10. Kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita itu harus terus-menerus berubah. Jangan kita hanya melihat, wah umur saya sudah tua tidak perlu berubah. No. Selama kita masih di bumi, saudara yang terkasih, kita harus berubah. Katakan amin. Karena ketika kita tidak berubah, maka kita tidak menggenapi tujuan Tuhan. Dan ketika kita tidak menggenapi tujuan Tuhan, kita bahkan bisa fail. Kita tidak akan bisa menang, melewati semua perlombaan iman. Jadi doa saya pada malam ini, mari miliki respon yang benar. Ketika engkau masuk di dalam sebuah ujian, ketika engkau masuk dalam sebuah masalah, jangan lupa, pertama, perkuat imanmu. Katakan amin. Engkau harus perkuat imanmu seperti Raja Daud. Digoncang, dibuat habis, tapi dia perkuat imannya. Yang kedua, dia juga apa? Miliki ketergantungan penuh dengan Tuhan. Saudara harus belajar bergantung dengan Tuhan. Tanya Tuhan sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, pakai masa ujian, pakai masa goncangan, membuat Anda belajar bertobat. Ada amin saudara. Dengan bertobat dan tinggal diam terletak kekuatan kita. Bukan hanya bertobat, tapi kita harus belajar bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena engkau tidak sendiri. Tuhan menyertai engkau. Di saat engkau diuji, saat engkau diizinkan melewati masalah, Tuhan sudah beri engkau kekuatan. Katakan amin. Yes. Dan yang kelima, tujuannya karena Tuhan mau agar kita sadar kita harus berubah. New mindset, new way. Ada amin saudara. Kita harus berubah. Kalau manusia tidak berubah, saya mau berkata, jangan kita menyesal. Satu kali ketika kita ditunjukkan sebuah kebenaran, ternyata kita tidak bisa terangkat. Kita tidak masuk dalam golongan di mana kita digambarkan 5 gadis yang bijak. Kita akan menangis. Kita ingat selama kita di bumi, kita sudah termasuk 5 gadis, seperti 5 gadis yang bijaksana. Tapi ternyata kita adalah gambaran dari 5 gadis yang bodoh. Ketika anak manusia itu datang, kita tertinggal. Pintu sudah tertutup, pintu anugerah. Saudara, saya mau berkata, hari-hari ini, selagi ada pintu anugerah Tuhan beri dalam hidupmu, mari pakai dan belajar, lakukan dengan bertanggung jawab. Usahakan hidup kita benar. Usahakan hidup kita di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. New way, new mindset, itu akan membuat kita belajar berubah. Saya tutup renungan malam ini. Ada sebuah peribahasa Cina berkata, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Saudara, Anda mau ditemukan menjadi permata-permata Tuhan? Saya berdoa,
biarlah Engkau melalui semua gesekan, melalui semua jabaran, melalui semua tantangan, Engkau merespon dengan benar. Katakan amin. Yes. Saya akan berdoa untuk diri saudara, dan biar anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Bapa di sorga, biar damai sejahtera kekuatan menjadi bagian semua umatmu. Hamba berdoa dan lepaskan kekuatan yang baru bagi setiap mereka bahkan yang melewati goncangan, melewati masalah, melewati ujian air mata. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan iman mereka. Biar Engkau berikan Tuhan kacamata yang baru untuk mereka melihat dengan sebuah pandangan yang benar. Biar mereka bertumbuh, berakar dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menang melewati segala hal, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, Immanuel, Tuhan Engkau bersama dengan kami. Kuatkan mereka yang lemah dan hiburkan mereka yang sedih. Sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan, dan anugerah yang daripada Allah turun atas mereka. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan biar anugerah Tuhan bersama denganmu. Dorongan saya adalah tetap maju dan berkemenangan dalam Tuhan. God bless you.